Kalau di jalan iku urusane Gusti Allah, Iya. terserah Gusti Allah yang ngerawat, entah gak ngerti carane mboyo apa kan. Miara kucing kayak miara anak ya berarti. Iya. Kalau aku gitu. Wet food itu bagus nggak sih Mas dikasihkan Mas untuk kucing sebenarnya? Dan ada aturan khusus nggak untuk wet food itu? Makanan kucing jadi makanan bermasalah ketika dikonsumsi kucing jadi diare. Jadi ada muntah. Paling gampang dicek itu hidung. Terus kalau makan itu apakah dijadwal sih Mas sebenarnya Mas kalau kucing itu Mas? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Udah seperti mau dakwah aja. Assalamualaikum. Iya, soalnya sebelumnya juga assalamualaikum. Jadi Mas Tatang membiasakan apapun dengan salam dan doa. Ya, ketemu lagi dengan Enggak, kita belum pernah ketemu. belum pernah ketemu ya. Jadi perkenalkan kami adalah podcaster magang, ya kan. Baru kali ini ya. Jadi karena ini hari yang sangat istimewa, jadi kita akan membuat tagline buat Extreme Podcast ya kan. Gimana tagline-nya? Extreme Podcast. Extreme Podcast. Podcastnya Kucing Mania. Mantap. Oke, hari ini Kayak mancing mania. biasanya kan podcasternya Mas Tatang. Mas Tatang mewawancarai ya istilahnya ya apa sih? Ngobrol dengan teman-teman narasumber. Nah, hari ini Mas Tatang yang jadi narasumber. Mas Tatang yang akan menjadi narasumber. Jadi jangan salah, Mas Tatang itu bukan cuman seorang yang nanya-nanya ke orang yang kredibel, tapi beliaunya ini juga seorang yang kredibel di dunia perkucingan seperti itu. Dan wanita katanya. Itu. Wanitanya udah ada berapa, Mas? Nggak punya saya mantan. Katanya kredibel tapi wanitanya nggak punya. Wanitanya nggak punya. Tapi itu manusia, bukan kucing ya? Enggak, saya juga wanita. Kalau pria belum kepikiran. Oke. Ya kan lagi tren ya soalnya. Ya wes, perkenalan. Iki mau tanya opo? Aku sekarang di sini tuh. Mau ditanyain opo? Iya. Karena kita aku juga kalau enggak penting pertanyaan itu malah jawab. Sombong. Kuayan. Ini penting Mas, soalnya kan pendengarnya Mas Tatang kan bukan cuman dari kalangan expert ya, yang butuh orang yang lebih expert lagi, tapi di kalangan teman-teman yang mungkin baru pertama mau pelihara kucing. Kayak kita lah. Ya, atau aku setiap pelihara kucing kok selalu ada trouble kayak gini, selalu ada masalah seperti ini. Basic, daily segala macam. Tuh, ya itu sih. Jadi kita mau tanya-tanya tentang itu. Oke, wes. Pertanyaan pertama. Apakah kucing itu kalau masih bayi boleh mandi apa enggak sih sebenarnya? Kucing itu selama sehat ya, itu enggak apa-apa sebenarnya. Habis lahir pun mau dimandikan itu juga enggak apa-apa. Selama dia sehat ini ya. Yang penting kalau bisa sebenarnya kalau peternak besar itu biasanya punya oksigen. Oke. Ya kan, ketika dia lahir dibantu sama induknya, itu biasanya dibantu dia saat dipisah itu di depan hidungnya dikasih oksigen atau inkubator dulu biar pertumbuhan paru-parunya geraknya itu cepat gitu, otot-ototnya cepat gini. Jadi sebenarnya kalau mau langsung dimandikan juga enggak apa-apa, tapi itu tergantung induknya dulu sebenarnya. Jadi induknya kalau memang sehat enggak apa-apa anaknya dimandikan. Jadi takutnya ketika kita mandikan kucing kan pasti menurun ya suhunya, takutnya induknya itu enggak sehat. Nah dia enggak beda suhu itu kadang ganggu ini. Berarti sebenarnya nggak boleh langsung gitu ya Mas? Boleh. Oh boleh. Makanya kalau belum pernah sih mending ditunggu dulu ya sampai dia benar-benar sehat, paling nggak 2-3 hari. Kalau sehat ya udah dimandikan aja, bayinya enggak apa-apa. Sekalian induknya juga, mungkin karena induknya kutuan ya. Nah biasanya kutuan itu. Atau ada jamur atau apa enggak apa-apa. Sekalian aja anaknya dimandikan. Soalnya sekali lahir 1 hari gitu aja. Kalau induknya kutuan, aneh pasti kutuan. Ya, betul. Iya kan? Jadi enggak apa-apa sebenarnya, mau umur berapapun mandi. Tergantung kita aja sebenarnya. Itu kebersihan itu kan utama ya. Iya. Tapi kalau memang induknya bagus, anaknya bagus,
nggak berani mandikan juga nggak apa-apa. Berarti intinya kan memastikan bahwa si anak dan si induk sehat dulu, Sehat fit dulu, baru kita bisa mandiin. Iya. Jadi kadang kan indukan itu kelihatan terlalu lama ngejan atau apa kan pasti imunnya turun. Lemas gitu ya. Terlalu banyak, iya. Takutnya jadi percuma gitu. Sebenarnya dimandikan itu kan apa ya? Takutnya induknya itu bawa bakteri atau parasit. Itu pas waktu lahiran atau di kandang situ ada hal-hal itu atau kena pup kemudian dijilat masuk kan jadi muter, jadi kena bayinya gitu. Iya. Ini kenapa kok langsung lahiran mandi? Kepikiran soalnya. Ini sebenarnya bukan basic ya. Loh, masa nggak basic Mas kalau mandikan bayi Ya, kucing? Kalau basic kan orang harusnya tanya tujuannya apa melihara kucing. Oh gitu. Kita ulangi lagi kalau begitu ya. Soalnya gini, kan ini kayak curhatan pribadi. Iya Mas. Jadi kan aku sering dalam tanda kutip bidani kucingku itu dia tuh nggak pernah mau beranak sendiri. Jadi harus bareng aku. Bahkan di satu titik dia beranaknya di atas perutku gitu loh. Aku tidur dia keluar dari lemari beranak wes brojol lah. Yang aku bingung kan itu tadi apakah bisa langsung dimandikan yang pertama, yang kedua alasnya itu yang bekas darah dan lain-lain itu apa harus diganti atau dibiarkan dulu? Yo kalau ada underpad ya harus diganti, cepet diganti. Jadi semakin kucingnya induknya semakin kering, dia kan jadi fokusnya ke anaknya langsung. Ya ndak ribet ngurusin badannya sendiri yang masih kotor, masih basah. Jadi dia ndak perlu bersih-bersih dulu langsung wis ngopiin enake langsung gitu ya. Iya, dia tetap harus, dia kan insting ya. Kadang kan di vagina itu terus keluar toh, itu pun sampai istilahnya nifasnya itu kan sampai berapa hari kayak gitu. Oke. Ya wes kembali ke basic. Kembali ke basic. Oh, berarti kalau ke basic pertanyaannya menjadi gimana? Apa ya? Kondisi ideal memelihara kucing mungkin ya. Dalam apa? Kayaknya belum kayak komitmen. Oke, kenapa sih kalau kita kalau mau melihara kucing tuh syarat-syaratnya apa? Ada syaratnya nggak sih Mas? Sebenarnya kan kalau mau melihara kucing sebenarnya mampu ya. 1, 2, 4 sampai 100 pun kalau mampu enggak apa-apa. Sebenarnya kan itu. Dan komitmen itu kan juga tadi yang diomongkan. Kadang orang itu mikirnya aku pingin kucing. Nah, itu nggak bisa itu sebenarnya kalau aku pingin itu kayak kita pingin tapi tanggung jawabnya enggak ini. Iya. Kalau kita ngomong adopsi kan lebih baik kan kata-katanya bukan beli tuh, tapi kan lebih bagus adopsi. Adopsi kan dalam artian kalau manusia kalau ke panti asuhan aku mau adopsi anak, dia kan nggak mungkin cuma diadopsi, dipelihara, gede, dilepas atau dibuang dikasihin orang lain kan enggak. Berarti kan ada tanggung jawab seumur hidup. Nah ini sebenarnya. Jadi takutnya kalau udah adopsi kemudian orang itu kadang mikirnya awal dulu. Itu ada orang yang kadang pingin jadi peternak, pingin jadi sekedar pingin punya di rumah, ada yang tujuannya jadi kayak apa ya, orang-orang domestik itu apa sih, TNR yang sosial itu, yang paling inilah paling cinta kucing lah. Iya. Intinya kan gitu. Aku mau ngilek ngomong ngono, ya kan. Soalnya kadang ada masalah juga di situ. Lah itu dulu gitu loh. Ketika kita pingin berternak, ya udah serius fokus mau ras apa dulu. Gitu kan. Ras apa dulu. Ya wes itu fokus di situ belajar, kemudian cari yang bener-bener ini rule-nya kayak apa di organisasi, ketentuannya seperti apa, tanggung jawabnya sebagai peternak itu seperti apa dan lain-lain. Kalau orang pingin jadi pet house gitu ya, kadang kan orang ada beli di aku kucing ya, Maine Coon kayak gitu. Aku tanya buat apa ini? Buat ternak atau buat pet? Buat temen di rumah. Nah, jadi kita pikirkan dulu kalau temen di rumah berarti kan mampunya sekarang satu, ya udah beli satu, langsung di steril. Umur berapa waktunya di steril. Aku pingin kucing itu yang jantan atau betina itu kan ngaruh toh. Jantan biasanya yang lebih
lebih dominan, lebih ini. Kalau betina biasanya lebih lembut. Lebih lembut. Nah, itu nanti dipikirkan lagi segi biaya. Kalau aku lebih mudah ya aku mending jantan. Gede, biaya steril murah, ya kan? Kalau betina ya memang lembut kayak gitu, tapi biaya mahal kayak gitu. Kemudian Berarti balik lagi ke tujuannya dulu Mas ya. tujuannya awal dulu ditentukan apa. Soalnya kalau temanku tuh ada yang tadinya nggak berani sama kucing, takut sama kucing kan. Terus lama kelamaan ngelihat kucing tuh lucu ya. Terus akhirnya dia lama-lama aku kepengen ngadopsi. Nah, tapi kalau kayak gitu masih milih Mas. Masih milih rasnya harus yang Persia. Jadi nggak mau mulai dari yang paling gampang. Yo, itu enggak apa-apa sih. Kalau domestik itu kan paling gampang ya. Iya, tapi sebenarnya itu pilihan sih nggak sebenarnya. masalah ya. Nggak masalah. Cuma kan nanti balik lagi ke komitmennya awal itu, ketika ini nanti ada masalah, kamu akan kemana gitu loh. Nanti ketika Persianya itu sakit-sakitan gini, terus tak kasihkan orang, terus ada lagi yang sampai sakit parah, terus makanannya sembarangan, ini kena sakit kayak kencing batu kayak apa. Aku dulu pernah di klinik ya, kayak bantu dokter Selin kayak gitu. Jadi kadang memang kalau biayanya udah gede, titip di situ, kucingnya nggak diambil. Oh, ditinggal Kan biaya gede. Iya, Nggak sesuai. Nanti kalau kucingnya ada yang sampai ini aja Mas, dijual aja kucingnya buat biaya pengobatan. Nah itu kan nggak ini ya. Nangis tadi. Iya, sebenarnya kan makanya itu komitmen dulu. Kalau udah adopsi ya udah pelihara seumur hidup. Iya. Berarti yakinkan dirimu dulu untuk ada waktu dan biaya. Iya, pertama itu. Kemudian kan lingkungan juga. Gimana keluarga. Nanti kamu seneng gini, kayak kemarin kejadian ada temanku kan tiba-tiba telepon, aku ke rumahmu ya, kucingku tak kasih no kamu. Loh, ada apa? Nanti ya aku ndak bisa, ya nanti tak kasih no orang gitu, tak bantu dulu, tak rawatin dulu sampai ada dokternya. Dia datang di sini, mobilnya ditaruh di jok motor sampai ini kenapa gitu. Ini kucingnya senengannya istriku, cuma sama keluarga istriku nggak mau gitu loh, sampai mau diracun gitu. Waduh. Nah itu kan udah parah gitu. Berarti ada yang tadi tak bilang, ketika kamu seneng komitmen gini, kamu harus mikir keluarga juga. Iya, nggak boleh egoisnya karena kita pengen kucing terus kita jadi bodo amat sama orang lain gitu ya. Ketika kayak kita lagi di Malang kan banyak kos-kosan ya. Aku kan dulu di komunitas kos di sini, nggak punya temen adopsi kucing, tapi kalau udah lulus dijual, atau adopsi buat diberanakin, kalau udah lulus dijual. Nah itu kan artinya nggak ada komitmen di situ. Ada yang pacaran ya kayak kalian dulu ini, untung sampai nikah gitu kan ya. Nggak ada dulu kan. Ya ini aku nggak juga kayak si Yoyon. Komasi Jeruk kan juga gitu Mas, yang di TikTok. Oh ya. Jadi pacaran gitu, nanti punya banyak kucing anakan gitu, pas waktu udah lulus kuliah putus, ini jadi harta gono gini. Nah, iya. Ini artinya kan repotnya di situ gitu. Benar. Mau dibuat apa? Ketika orang yang stray cat juga kan sebenarnya kan juga harus sesuai kemampuan kita. Kalau kita udah komitmen, kalau kita udah mampunya kucing 10 ya udah 10. Jangan mau dipaksa jadi 20, jadi 30. Akhirnya minta donasi dan lain-lain dan sebagainya, karena terpaksa. Kucingnya yang jadi masalah. Bener nggak? Benar. Kucingnya jadi nggak tambah sehat, yang kita rawat tambah sakit semua. Benar. Itu sebenarnya terjadi sih Mas. Jadi gini, ya kami berdua itu kan kalau kadang lihat kucing yang keleleran itu ya ada rasa iba Mas. Cuman kita mikir juga yang di rumah nih. Nah, yang di rumah ini nanti gimana gitu loh. Kita nambah lagi, mampu nggak nih? Yang pertama kan itu. Kedua, bertengkar nggak sama yang di rumah, kucing yang di rumah. Soalnya kan kalau adopsi kan kita taruh rumah, berarti kan komitmen ke kita. Iya. Urusannya nggak cuma sama kucing, nggak mikir karo Gusti Allah. Iya. Benar. Kalau di jalan, itu urusannya Gusti Allah, terserah Gusti Allah yang ngerawat, entah gak ngerti carane mboyo apa kan. Iya. Rek mati emang jodoh mati atau gimana. Itu kalau yang di kita itu yang jadi masalah sebenarnya. Kita kucing kita banyak, bagus-bagus, tapi berantakan di dosa. Iya. Terus Mas, kalau yang kayak kasusku tadi, kan temanku nih yang kepingin. Terus apa sih yang bisa aku kasih ke dia? Maksudnya advice apa biar misalnya dia mau
komitmen atau gimana, itu gimana biar dia bisa melangkah ke berikutnya tuh, sebaiknya advice apa yang mau tak kasihkan ke dia? Ya ditanyakan dulu nanti tujuannya buat apa. Gitu. Oh gitu. Adopsi kucing itu tujuannya balik awal. Kamu ke depannya mau gimana? Mau buat kamu teman di rumah aja? Berarti ya harus dikebiri, di ini biar dia lebih sehat, panjang umur gitu kan. Atau dibuat ternak. Gitu. Kalau dibuat ternak, ya udah jangan gini. Kamu tanya ke yang benar-benar profesional breed gitu loh. Jangan beli di Splendid apa-apa, gak apa-apa disebut aman. Kan di pinggir-pinggir jalan. Kan itu kalau ngomongin kayak gitu kan animal abuse. Jadi sebenarnya ngomong kayak gini kenapa? Karena aku juga pernah kan ngomong juri gitu ya. Juri jalan-jalan, juri luar. Dia kayak gitu nangis mereka itu kan. Duh, kucing kayak gini. Karena sebenarnya kita breeder pun enggak boleh kucing di kandang. Enggak boleh gitu. Di kandang soliter ya maksudnya, beda dengan kandang besar di depan rumah beda. Enggak apa-apa, sebut aja. Kalau ada yang komplain, gitu. Ayo kita ngobrol diskusi gitu aja. Ya berarti kan gimana cara kita memperlakukan hewan itu juga penting kan gitu kan Mas. Maksudnya itu. Jangan sampai udah kita ngambil nih, oke lah saya komit lah gitu kan. Di awal kan komitmen kadang-kadang kan nggak bisa dipegang loh Mas. Oke lah aku komit, terus karena nggak ada waktu, nggak sempat ngeluarin, akhirnya di kandang terus. Nggak mau dikeluarin, nggak dipegang-pegang, nggak dibelai-belai kan kayak gitu. Iya, itu makanya itu yang tak bilang komitmen ya itu tadi ya, waktu, tenaga, pikiran. Jadi sebenarnya kalau waktu itu ya kita harus banyak waktu, ada waktu juga. Ya kan kayak uang ini kita juga harus siap. Ketika kucing kita sakit jangan nunggu kita punya uang. Mati nanti resikonya gitu kan. Kemudian pikiran gitu loh. Kita kan juga punya perasaan ya, manusia punya perasaan, punya pikiran. Nah gitu itu dipikir no. Ketika mau pergi gitu kan feel tuh, rasa tuh. Benar. Ya kan? Ada lagi sentuhan. Itu yang paling penting sebenarnya. Sentuhan. Kucing enggak bisa ini. Sebenarnya miara kucing kayak miara anak ya berarti. Iya. Kalau aku gitu, kalau aku disuruh nimbang itu kadang malas. Nimbang satu-satu. Mending aku tiap hari megang kucingku itu gitu loh. Misal aku megang kayak gini, beratnya 100 mili. Kalau tak pegang gini aku hafal. Tapi ketika kosong kan enggak ada. Sama kayak kucing. Kalau tiba-tiba kita angkat, beratnya turun ya. Ini terasa ada masalah apa ini? Makannya banyak atau tetap beratnya turun ya kan, harus diperiksa kayak gitu. Jadi nggak cuma dikasih makan dipegang, kok bulunya aja yang besar. Nah itu apakah jadi beda Mas? Maksudku sebesar apa sih pengaruhnya kucing yang nggak pernah dipegang sama ownernya dengan kucing yang selalu nempel, selalu keluyuran bareng dan lain-lain sebagainya, itu bedanya? Ke dapur ikut, mandi ikut. Itu dulu pernah dicoba sih ya sama temanku. Aku dulu pernah diajarin Mas Nanang. Mas Nanang itu seniornya di Malang dulu. Coba kamu taruh kucing sama, ukuran sama, kittennya sama, satu ras sama. Satu kamu kandang kasih makan bagus. Satu kamu lepas makanan juga sama. Tapi sering kamu pegang sih. Gimana? Itu beda. Dipegangnya itu enak, digendongnya itu enak. Jadi kan kadang kalau kita ngelihat kucing digendong susah atau apa, pasti dia jarang dari kecil dibiasakan kayak gitu. Sama aja kayak kita kan. Ya. Makanya bedanya di situ ya mungkin ya. Deket, mungkin rasanya beda. Kalau di kandang ini paling dilihat ini ngasih makan. Iya. Itu makan. Yang ngasih makan aku. Ya. Tapi kalau yang dipegang ini kan beda. Rasanya kalau kehilangan nanti juga beda pasti itu. Ya berarti pastikan ya teman-teman ya, kalau mau punya kucing itu sama kayak punya pacar, harus sering diajak main, harus sering. Tadi katanya kayak punya anak. Iya, kayak punya anak, harus sering. Jangan kayak punya pacar. Nanti bisa putus. Repot gitu. Kalau putus mari anaknya ditinggal. Lah anak kan enggak iso. Iya, benar. Urusannya kan iki. Jadi hati-hati loh, prinsipnya ditiru. Ya berarti kayak taralat ya, kayak punya anak berarti. Jadi gimana kamu memperlakukan dia seperti anakmu sendiri, seperti ya kayak sahabat lah. Kalau nggak mau anak, sahabat ya, sahabat best friend. Terus pokoknya kalau kamu sayang sama dirimu ya kayak gitulah, kamu sayang sama kucing kayak gitu. Tapi tidak boleh berlebihan. Berlebihannya seperti apa Mas? Contohnya? Sebenarnya berlebihan dalam banyak hal ya. Jadi
sebenarnya kita sendiri aja kita belajarnya harus cukup. Harus cukup. Jadi jangan sampai kayak kita ya berharap sesuatu ini akan kekal gitu kan, nggak mungkin. Iya. Kucing pun juga nggak akan hidup terlalu lama. Sedih pun juga kan nggak boleh berlebihan. Gitu loh. Iya kan? Kalau kayak aku berlebihan nggak ya? Soalnya misalnya nggak, itu kan tergantung orangnya sendiri. Iya, ini soalnya gitu Mas. Kan kucingku ada yang sudah berapa tahun ya itu ya? 5 tahun. Aku selalu bilang gini, iya wis nggak usah terlalu ini. Kalau dia tuh selalu takut kalau si Wopil ini mati gitu loh. Kalau udah waktunya mati ya mati. Jodoh, misal awakmu rabi ngene wong loro, moro-moro cerai, moro-moro putus. Iya. Itu berarti jodohnya kan mesakmono. Iya, benar. Ya kan awakmu kudu belajar ikhlas. Benar. Kudu belajar terima, kudu cukup. Oh berarti mesakmene cukup sudah gitu. Iya. Ya soalnya kan mereka juga umurnya tidak sepanjang kita kan Mas. Gitu. Jangan berlebihan dalam artian. Emang gitu. Paling panjang berapa tahun sih Mas? Kucingku dulu 17 Parmi itu, tapi kalau aku baca-baca ada yang 23. Ada yang 23. Ada 23. Tapi memang perlakuannya beda kan. Kalau udah senior kayak gitu kan makannya, giginya udah nggak ada kayak gitu. Ya itu yang bikin beda. Yang penting organ sebenarnya. Itu kan fisik luar ya. Bulu, kulit, kayak gigi bisa dilihat dari luar. Tapi kalau organik bagus, dari kecil bagus ya sehat. Nah, cara menjaganya gimana Mas? Tes dulu ya. Minimal jadi kalau aku dulu ikut komunitas, kalau di sini pun itu sebenarnya kalau mau check up dokter itu minimal 3 bulan sekali atau maksimal 6 bulan sekali itu harus cek. Cek fisik kayak gitu, kita pastikan vaksinasinya juga. Walaupun kadang kan udah kucingku divaksin enggak apa-apa. Enggak apa-apa kucingmu imunnya bagus. Cuma kalau kena virus gimana gitu kan. Kalau imunnya lagi turun, tapi kalau udah divaksin kan paling enggak udah ada covernya dulu. Ada bentengnya. Ada bentengnya dikit gitu loh. Minimal bisa yang radang-radang atau bisa ketekan ini. Jadi kita ngobatinnya dikit-dikit, enggak sampai full semua harus gini kan susah. Kayak gitu. Terus untuk daily-nya Mas, maksudnya gimana kita jaga internalnya si kucing itu secara daily? Apakah pakannya kita harus itu aja atau kita harus selektif milih makanan atau gimana? Yang pasti ya itu tadi ya sentuhan ya. Kamu harus tahu kucingmu dulu. Makanya aku tadi bilang megang. Kamu kan harus tahu kucingmu. Loh. Kamu pasti kalau punya kucing dekat gitu ya, istilahnya sampai apal. Kucingku ada sampai langkaku jalan itu loh, dia harus teriak-teriak kadang minta makan atau apa gitu kan tak tahu ya. Iya, kan ada yang nyamperin. Motor itu udah tahu kok. Nah, itu kan kebiasaan sentuhan loh. Nah, ketika kucingmu kamu masuk rumah loh kok enggak ada nih. Kamu pasti kan mikir, nah ini kenapa? Enggak tahu tiba-tiba kalau yang betina lahiran atau tiba-tiba dia di sudut lagi sakit. Nah, itu kan kita harus langsung gitu loh. Maksudnya ngecek kayak gitu. Kayak kita punya anaknya tiba-tiba sing kita datang buka pintu Waalaikum gitu, anaknya jawab Waalaikumsalam gitu. Tiba-tiba yang kita buka loh anakku nanti enggak ada ya. Di kamar lagi tidur lagi apa kan kayak gitu. Sentuhan aja sebenarnya. Dailynya itu dulu. Cek mata lagi duduk gitu. Duduk jangan cuma ngelus tok ya. Disisiri, dilusi. Sambil duduk kan bisa dibersihin telinganya. Matanya, kalau ada dilihat giginya, kalau ada radangnya itu dicek ini. Ekornya kalau kucing sehat kan pasti di kelaminnya, di duburnya pasti kan bersih. Kalau kelihatan gitu, kalau ada kok ada kotoran kayak gini ya, kok ada kayak gini, kayak gitu aja sebenarnya. Nah, ngomongin telinga nih Mas. Kalau misalnya kan setauku kalau memang entah kucing entah manusia ya ada wax-nya ya, earwax ya. Itu mekanisme untuk menjaga kesehatan telinga. Dalam arti wax itu sebenarnya kan? Apa itu? Karena memang kucing itu kan nggak punya pori-pori kayak kita. Dia kan bulu. Jadi kadang dia ngeluarin suhu panasnya itu kalau nggak lewat kaki gini, lewat sini. Lewat telinga. Jadi kadang keluar itu namanya sekresi telinga. Sekresi telinga. Nah itu kita melihat bahwa ini normal atau tidak normal itu dari mana kalau telinga Mas? Ya sebenarnya kan karena kita pegang tiap hari itu kamu tahu kucing yang sehat kayak gimana. Tapi kalau ada yang rewel, kita kan bisa ngelihat dari paling muda itu kalau dia sering garuk pasti ya satu. Entah itu ini tapi kok nggak ada kutunya tapi kok sering garuk ya. Biasanya yang berkurang bulunya kalau kucing dilihat
full gitu ya di atas alis sama di belakang telinga. Jadi kalau itu sering digaruk rontok atau di belakang di atas alisnya ini rontok, itu berarti ada kutunya atau ada masalah. Kenapa kok di depan telinga di atasnya itu di alisnya itu? Karena bentuk telinganya kucing bentuknya L kayak gini ya, kanalnya itu istilahnya L kayak gini. Kita yang bisa ngeliat ini yang di depan sini. Yang di depannya sini ini yang enggak bisa. Biasanya kotorannya numpuk di sini. Waxnya ini jadi harus dikeluarkan. Kalau pakai cotton bud enggak bisa. Karena mentok yang di sini. Jadi kalau kita bersihin telinga kucing sampai dalam, itu juga enggak akan masalah. Karena mentoknya di sini. Beda kayak kita lurus saja di sini kan. Iya, benar. Kalau kucing belok gini. Nah, ini sampai sini mentok. Jadi ini harus dikeluarkan dulu pakai cairan, dibersihkan, ini baru masuk diberikan dikit gitu aja. Nanti kalau ini dalamnya udah bersih, dia gak akan jadi masalah. Oke. Pakainya apa Mas? Rekomen nih. Duh, kalau aku pasti ini. Ini aja cukup. Ini sebenarnya kan bukan terapi. Jadi kalau beberapa orang tanya itu, ini bisa nggak sih buat kutu gitu? Sebenarnya bisa, tapi harus lebih lama. Karena ini terapi bukan obat, lebih ke membersihkan aja. Membersihkan. Berapa minggu sekali kira-kira Mas? Gini ya, sebenarnya kita ngomongin membersihkan berarti intinya ada banyak masalah ya. Kalau membersihkan rutin aja sebenarnya 3 hari sekali cukup. 3 hari sekali itu untuk kondisi normal berarti? Normal. Ketika kita tesin hal ini nggak ada efek, biasanya kalau ada efeknya berbusa atau apa, itu biasanya ada masalah sama kucingnya. Tapi kalau kita masukin, kita tekan-tekan gitu, nggak keluar, itu nggak apa-apa. Beda lagi kalau dengan kutu. Biasanya kalau ada cairan ini nggak tahu bakteri, nggak tahu kemasukan air, atau nggak tahu karena darah infeksinya karena digigit kutunya itu. Banyak sih sebenarnya. Bentar Mas, kutu tuh kutu telinga, kutu yang masuk ke telinga apa kutu yang di bulunya kucing? Beda sendiri kan, berarti kan earmid namanya kan. Itu jenis kutunya beda lagi ya. Yang di dalam telinga. Nah itu earmid itu kan lebih repot lagi sebenarnya. Kadang obat-obatan itu orang-orang itu ngasih obat tetes telinga itu kadang cuma 3 hari. Emang kadang udah sembuh. Karena kutunya yang mati. Gitu loh. Kita tetes, kita bersihkan 3 hari sembuh, bersih nih. Obat tetes kutunya bagus, tapi next tiba-tiba muncul lagi loh. Kenapa ini? Kenapa tuh? Karena telurnya enggak bisa mati. Jadi kan telurnya kutunya kan di dalam telinga. Jadi treatmentnya ditetes kayak gitu mati. Lah nanti yang netes itu harus dibersihkan lagi. Langsung dibunuh pakai batu kutu itu lagi. Biasanya kalau aku di sini aku treatmentnya itu sekitar 15 hari. Jadi 3 hari pertama itu pagi sore kayak gitu ya, kita kasih obat pembersih obat tetes kutu telinga. Tetes kutu ya benar-benar obat ya, bukan terapi kayak Exapet ya. Obat tetes kutu telinga, kemudian kita jeda. Jedanya misal 1, 2 misal kayak gini, 1, 2, 3 hari ya. Itu sampai 15 kan aku pakainya. Habis hari ketiga itu aku jeda 1 hari. Karena obatnya pasti kan mahal. Dan kutunya belum netes lagi. Dan ini hari kelima, hari ke-7, 9, 11, 13 sama 15. Insya Allah itu udah sembuh. Berarti lebih lama ya kalau untuk earmid ya tadi namanya kutu telinga itu. Dan satu lagi jangan lupa, kalau satu dalam ruangan itu udah kena, lainnya pasti kena. Nular berarti Mas ya? Nular dong. Jangan salah. Itu yang jadi masalah. Kadang orang fokus di satu ini. Yang sehat ini enggak dipikirkan loh. Ini mereka udah mulai penyakitnya juga. Berarti kalau kayak gitu langsung aja berarti satu diobati, yang lainnya juga diobati. Iya, ikutnya tapi enggak usah sering ya. Enggak usah kayak yang sakit pertama ya. Jadi mungkin dijeda 1 hari sekali gitu. Tapi sampai selesainya nanti bareng. Gitu. Nah, jadi kayak kita ngasih obat cacing gitu ya. Kucing kita ada 5. Yang satu ini kok cacingan, tak kasih 1. Biru. Kasih semua. Jangan diputus semua. Kayak gitu ya kan. Jadi diputus semuanya siklusnya. Kandangnya dibersihkan semua. Jangan satu-satu gitu. Loh, kan masalahnya banyak. Kalau itu kan masalah kutu. Gimana kalau udah virus kayak gitu? Virus kan efeknya jadi kayak panas, demam itu kan tinggi tuh. Jadi kan jadi infeksi juga. Itu beda lagi nanti obatnya. Tapi terapinya boleh ini kan buat membersihkannya.
Hexapet ini buat membersihkannya, obatnya nanti kutunya itu beda. Oke. Berarti kalau untuk Hexapet sendiri ini penggunaannya untuk treatment harian gitu Mas ya? Ya. Untuk treatment Terapi. harian. Oke. Tanya apa lagi Mbak Sinta? Tanya apa lagi ya? Kalau makanan Mas buat kucing itu sebenarnya yang bagus apa sih? Dry food, wet food, atau ada juga kan yang ngasih mentah-mentah tuh boleh apa enggak sih? Balik lagi ya, ekologi ya namanya ya. Wih, Bahasanya. kok belajarnya susah-susah ya, ekologi banget. Iya, enggak, ini malah basic sebenarnya. Nanti orang kadang, aku dulu kayak pinter gitu ya. Ternyata aku nggak belajar di situ dulu. Sebenarnya kita itu perusak gitu sebenarnya, manusia itu kan. Kayak misal paling gampang kan, kucing itu binatang nokturnal ya. Iya. Malam aktivitas, tidur, siang gitu. Kadang kita, kalau aku dulu grooming itu malam, teman-temanku yang show malam, gimana sih grooming kok malam-malam, kasihan kucingnya. Loh, yang siang itu sebenarnya yang malah salah. Kucing itu siang istirahat, ya kan, kebanyakan kita mandikan. Malah sebenarnya malam lebih bagus, tapi dengan syarat yang bagus juga. Kucingnya sehat ini juga. Kayak makanan juga, basicnya karnivora kan. Karnivora benar. Kalau kita ngelihat produk makanan kucing apa aja, kenapa sekarang pakai yang umum itu sekarang banyak yang grain free, no grain free. Ya. Paham ya kan? Nggak, artinya kan nggak ada biji-bijian. Karena memang bukan ayam. Kucing kan sebenarnya kan karnivora itu. Iya. Aku malah pernah baca yang ada campurannya jagung segala macam Mas ya. Nah itu kan termasuk grain. Grain ya. Pedesnya nggak boleh itu. Sebenarnya nggak boleh. Terlalu tinggi seratnya, mungkin ditekan yang seratnya paling dikit aja. Ya kan? Iya. Kan nggak ada kucing basicnya, kita jangan di jalan ya. Iya. Kita ngomongin ekologi tadi jangan di jalan ya. Iya. Sing biasanya makan sampah. Iya. Kita ngomongin wild kan? Kayak singa, kayak apa, mereka kan nemu lah roti kan. Pasti kan benar. Makanan ini kan. Makanan ini. Berburu dia. Iya. Makanya itu. Ya nggak mungkin kan manggil tukang apa namanya jagung jagung rebus ya kan, nggak mungkin. Yang paling bagus makanan tetap raw food. Makanan istilahnya makanan mentah. Oke. Yang ini ya, makanan mentah itu buat yang sapi ya. Maksudnya? Yang ternak kayak sapi. Sapi terus ayam. itu unggas. Oh. Bedakan dulu. Satu dulu. Oke. Jadi yang sapi dulu itu kalau bisa tuh yang fresh. Berarti daging sapi mentah itu boleh. Malah bagus. Oh, malah bagus. Malah bagus karena darahnya, karena isinya, kandungannya itu memang benar-benar dibutuhkan kucing gitu loh. Apalagi memang nggak semua mau karena harus diajarkan dari kecil. Kayak kita lihat di tadi tak bilang kan, kalau kucing di jalanan biasanya makan ini. Iya. Dari kecil ya kan, nemunya itu ya dimakan, itu dia akan kebiasaan lambungnya gitu loh. Jadi mungkin permasalahannya di situ. Tapi kalau memang bagus banget yo, lihat aja sih di alam macan, singo, apalah itu makanan dari bayi mereka daging. Jadi kalau mau ngajarin makanan kucing yang bagus daging ya dari bayi. Oke. Gitu kan. Sapi terus kelinci itu boleh lah yang fresh gitu kan. Terus yang masalah itu yang kebiasaan di sini tuh unggas sebenarnya. Kenapa Mas unggas? Unggas kalau di sini sebaiknya direbus. Kan orang kadang-kadang yang rata-rata dipakai kan daging ayam. Iya. Daging ayam kadang kita belinya itu di pasar. Oke. Bener gak sih? Iya. Nah itu mereka itu prosesnya natural atau pakai obat-obatan antibiotik dan lain-lain. Jelas pakai obat. Iya kan. Kenapa harus direbus sampai mateng? Kan diajarinya kayak gitu karena takutnya bakterinya itu kalau dikonsumsi jangka panjang mentah kayak gitu mungkin ya kan, ada obat-obatan yang masuk gak hilang, itu jadi kemakan kucing. Gitu. Jadi efeknya mungkin ke badannya. Jangka pendek enggak akan jadi masalah. Pasti kelihatannya bagus aja, tapi jangka panjangnya itu yang jadi masalah. Ya, berarti fungsinya direbus itu kan menghilangkan satu kotoran-kotoran itu, bakteri dan lain-lain itu, sama obat-obatan yang sudah yang itu pernah masuk di ayam itu. Beda kalau ayam kampung yang biasanya cuma
habis divaksin makannya jagung gini-gini itu beda banget. Itu giling aja kucing pasti seneng kalau dia memang kebiasaan yang fresh, yang ayam ya. Iya. Oke. Gitu. Oke. Jadi kalau dry foodnya itu buat camilan harus ada, tetap ada. Mungkin waktu dia kurang kita kasih, semakin dewasa kan kadang dagingnya juga terlalu banyak. Kadang orang kan kemampuan orang sini ya beda dengan orang tadi yang balik lagi komitmen ya. Iya. Ya udah disediain aja. Iya, pas kiri-kirinya ya. Dan itu memang kita harus pikirkan. Kamu makan ini ya, jangan makan. Iya. Jangan sampai pakan itu terganggu. Kita kalau pakai dry food, kalau aku mending kita pakai 2 produk minimal di blend. Kenapa gitu? Karena kadang salah satu brand itu kadang tiba-tiba hilang dari peredaran pasar. Kadang ada yang kosong, ada apa? Iya. Pernah juga gitu? Pakai yang apa namanya? Ada yang rasa udang itu kan suka banget kucingku. Benar. Habis itu hilang, Mas. Enggak ada lagi. Akhirnya bingung nyari brand ya di sini. Enggak. Yang rasa udang. Iya. Kalau dibayar tak sebut. Hilang. Habis itu ganti lagi yang lain. Nah gitu. Nah takutnya ketika ganti makan nanti jadi masalah. Diare atau dia kan harus adaptasi dengan komposisi yang baru gitu. Iya. Jadi kadang emang di umum ya, di media sosial dan mana-mana, kalau aku jadi admin dulu itu di grup komunitas ya, itu kan pasti banyak kucingku lo makan ini diare, kucingku makan ini diare. Loh, lah kucingmu kamu cobai makanan sembarang kalir ya. Wis siji ki biasakan gitu loh. Kemudian ditawari sesuatu digoda ini lebih bagus. Iya. Tapi kamu nggak ngerti cara prosesnya, pergantiannya, tiba-tiba kamu ganti, diare ta. Kayak dewe tiba-tiba budal nang ngene, aku yo nang Itali ngono. Ora bendino makan pizza mencret. Iya. Ya biasanya makan nasi ya, terus makan itu. Iya. Kaget kan. Budal nang India panganane koyo ngono. Set ngene. Ya. Perindapan tiba-tiba mangan sing sayur-sayur tok ngono ya diare lah enggak sesuai gitu. Oke. Jadi diganti dulu pelan-pelan kayak gitu. Apalagi kamu mau nanya apa? Basic. Ini kira-kira nih kalau ini masih berkaitan pakan Mas ya. Kira-kira apakah raw food itu berpengaruh ke sifat? Dalam arti kan dia ada darah nih. Apa namanya mitosnya kalau sudah hewan-hewan seperti itu kena darah karena dia nature-nya adalah hewan buas, hewan pemburu, dia kalau ketemu darah buasnya akan terbangkitkan. Jadi kita harus tahu kalau kucing itu udah felis catus. Tahu nggak sih felis catus? Apa itu Mas? Felis catus berarti kan binatang peliharaan. Oke. Dibedakan kan? Kalau ada kucing ada wild animal, ada kayak felis catus bilang di rumah. Jadi ketika kucing itu udah disebut felis catus kucing, dia nggak akan jadi kayak gitu. Nggak jadi pantera. Beda lagi gitu loh. Iya. Ya kan? Iya. Jadi kalau ngomong karena kasih daging galak, ya nggak bisa. Balik lagi ke tadi kita ngomong sentuhan. Kalau kucingmu tiap hari kamu pegang kayak gini nggak akan pernah gigit gitu loh. Kucing nggak lapar, nggak gini, nggak akan mengganggu gitu kan. Berarti bukan dari makanannya, tapi dari kita memperlakukan dia ya. Nah, kalau sampai agresi sampai gini. Tapi mungkin kalau karakter sifat, biasanya itu kayak manusia kayak apapun. Kalau aku di ternak itu pun ada. Jadi ketika jantan itu memang mudah marah dalam artian aktif ya, bukan agresif ya, aktif. Itu kadang ada nurun di anaknya. Jadi kadang kalau ada indukan yang pendiam, bapak ibunya pendiam, itu jadi nurun ke situ. Oh, penurunan sifat. Iya, itu ada. Jadi misal kayak ada kucing jantan gitu, testisnya cuma 1, itu kan dilarang dikawinkan. Kenapa? Karena itu menurun nanti. Nanti mungkin salah satu nggak bisa dikawinkan karena mungkin testisnya di atas 1 kan, yang 1 di bawah. Dikawinkan bisa. Ada anaknya yang normal, ada yang kayak gitu lagi. Tapi nanti ada yang kayak gitu lagi gitu loh.
itu kan mengganggu juga sebagai peternak gitu. Iya, karena DNA-nya udah kayak gitu ya, Mas. Benar. Itu untuk yang jantan yang kelihatan, bagaimana yang betina? Dengan rahimnya, dengan anunya nanti. Oke, berarti kan tadi dari makanan berarti tidak ya, garis bawahnya adalah tidak mengganggu sifatnya dia. Enggak mengganggu, Mas ya. Enggak. Nah, sekarang nih gini, Mas. Apakah si kucing kita itu bisa nggak sih bosan dengan makanannya, Mas? Bosan? Jadi karena kita kasih produk itu terus tiba-tiba kok kayak aras-arasan makan gitu. Kalau menurutku mungkin dia lagi nggak bener ya. Tapi kalau diganti pakai makanan lain itu mau, Iya. Mas. Semangat dia. Dia dipancing kayak gitu. Itu sebenarnya ada yang kayak gitu, tapi basicnya ya kan. Kalau udah terbiasa dari situ ya nggak akan. Begitu. Nggak akan. Jadi kalau dia malah enak sebenarnya, kalau cuma 2 pakan misalnya yang tadi aku bilang 2 pakan, tiba-tiba nggak mau makan, kita harus khawatir ada masalah apa anak ini. Gitu kan. Dua-duanya nggak mau makan maksudnya kan ya? Iya. Kan dicampur. Iya. Kok nggak makan, kenapa anak ini? Berarti kan ada masalah. Yang tadi tak bilang sentuhan tadi. Gitu ya, mungkin nanti dipancing tadi. Nah, jadi bukan bosen ya. Ya mungkin nggak tahu direken, nggak tahu dilus, nggak tahu apa no. Mutung bore. Iya. Oke. Kayak gitu. Lah terus gini, Mas, kan anggaplah bahwa makanan pokoknya adalah dry food ya. Dry food karena ya kita harus bisa inilah, Mas. Tidak semua orang mampu memberikan raw food ya. Tidak semua orang mampu memberikan raw food, akhirnya yang tersedia dan praktis adalah dry food. Kemudian toh juga kita 1-2 kali waktu kita juga harus kasih raw food, dan kita harus kasih semacam kayak wet food yang sasetan atau yang kalengan ya, seperti itu ya. Nah, wet food itu bagus nggak sih, Mas, dikasihkan, Mas, untuk kucing sebenarnya? Dan ada aturan khusus nggak untuk wet food itu? Enggak sih, bagus-bagus aja sebenarnya. Bagus-bagus aja. Kalau ngomongin nggak bagus nanti kena dimarahin. Sebenarnya bagus aja. Cuma kan yang tadi itu ya. Lebih baik yang fresh. Karena mungkin wet food ada kandungannya ini macam-macam, mungkin di organ ya, kayak gigi kayak apa, mungkin lebih sering berkarang atau apa. Kalau kita kan bisa gosok gigi tuh. Misal kita makan coklat atau apa, nyangkut itu bisa gigi. Tapi kalau kucing kan kadang susah. Ada ini nyangkut di sini. Jadi itu mungkin penyebab karang atau apa. Jadi kalau mungkin kita lebih sering rajin bersihkan atau apa giginya gini, itu mungkin akan lebih bagus lagi. Nah, itu ada kaitannya juga tuh. Berarti kan kita juga harus gosokin gigi kucing juga nggak sih, Mas? Itu penting nggak sih? Nggak penting juga sih. Kalau di sini kucingnya cuma 1-2 sebaiknya iyalah. Kalau terlalu banyak kayak gini kayaknya. Masa mau gosokin semuanya? Itu capek. Yang balik lagi tuh komitmen sebenarnya sih. Oke. Ya kan? Dan itu kan diajarin dari kecil. Masalahnya kan gitu. Kalau kita udah dewasa gimana? Pertanyaan. Itu yang susah. Kita kan juga hasilnya di situ. Benar. Udah usia 4 bulan atau 5 bulan kan kita adopsi. Karakternya udah susah banget. Benar. Iya, benar. Makanya balik tadi yang ke basic tadi kan. Kalau mau adopsi umur berapa minimal yang paling bagus? Nah, itu yang berapa, bagus, Mas? Ya, yang paling bagus standar sih kalau kita impor ya. Impor kucing itu minimal itu 6 bulan. Oh, kalau impor minimal 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau di sini karena enggak ada aturan, lebih baik 4 bulan. Setelah vaksin kedua selesai, minimal 3 bulan setengah. Kalau dia udah sehat. Jadi kan kadang obat cacing itu kan minimal itu umur 1 bulan setengah. Obat cacing 1 bulan setengah? Iya, baru boleh masuk ke kucing kan. Vaksin 2 bulan. Vaksin kedua 3 bulan. Itu kan setahun lagi. Nah, sampai imunnya jadi itu kan nunggu waktu 2 minggu sampai ini. Jadi yang paling bagus mulai 4 bulan. Mulai 4 menurutku bulan. Iya. Jadi kadang orang kan dipaksa keluar ya, kucing 2 bulan udah dijual di mana-mana. Iya. Dikirim. Lepas susu langsung. Itu tanggung jawabnya yang repot gitu. Ya itu balik lagi tanggung jawab moral. Iya. Ketika kita ngelepas kucing gitu kan ke orang lain gitu kan. Iya, oke. Nggak apa-apa. Jadi ya itu basic, balik lagi ke basic. Berarti adopsi adalah yang lebih baik setelah vaksin kedua.
sekitar Sekitar 4 bulan. sekitar 4 Usia 4 bulanan, bulan. usia 4 Ya bulanan. minimal 1 lah. Jangan sampai dilepas sedap itu enggak, Oke. ya kan? Oh. Jangan cari kucing yang non vaksin. Masalahnya ketika ada masalah, penjual nggak akan Tanggung jawab. tanggung jawab Iya. gitu loh kalau kena virus kalau apa. Tapi kalau udah ininya, udah vaksin, udah sehat dikirim, kita ada suratnya, ada tanggung jawabnya yang lebih gitu loh. Kucingnya pasti kan jaminan toh sehat. Iya, ini, iya. gitu kan. Kalau Iya, buat iya, teman-teman iya. sekelas teman-teman cat lover lah minimal kan carinya kayak gimana ya carinya seperti itu. Nah gimana kita ya istilahnya jangan sampai cari yang pokoknya ada aja gitu loh. Iya, iya. Pokoknya murah aja. Maksudnya biayanya nanti loh. Perawatannya itu loh. Iya. Kan jauh lebih mahal loh daripada biaya ininya. Mendingan di awal kita aman gitu Mas ya daripada Iya. nanti di belakangnya ini. Lah, itu kan kalau untuk kucing-kucing yang impor atau kucing ras ya mungkin ya, kucing ras yang Enggak, memang kucing ini. lokal juga harus begitu sebenarnya standarnya. Oh gitu Mas Kita ya? pakainya standarnya harus seperti itu. Kalau mau Oke. adopsi kucing ya mending yang udah vaksin. Ya itu minimal 1 kali. Oke. Kalau kita cari kucing impor yo mereka standarnya enggak karu-karuan. Ya, malah Lebih tinggi Lebih tinggi lagi, lebih ada tinggi tes lagi. HCM, ada tes PKDEV buat jantung, buat ini ada semua, diminta darahnya dicek semua. Kalau minimal kalau teman-teman kita ngebahas ini umum di Indonesia ya cat lover ya udah minimal vaksin. Oke. Itu sudah cukup. Jangan sampai ya yang paling gampang ditanya kucingnya sehat enggak? Vaksin sudah apa belum? Udah bersih dari kutu apa enggak? Udah vaksin atau belum? Kalau udah lengkap nggak apa-apa. Agak Oke. mahal dikit 200-300 ribu nggak apa-apa. Ya, ya. Bebas saja. Kan jangka panjangnya kan ini. Oke. Nanti beli murah, bawa ke rumah sakit, mati, wis rame di medsos. Sing penjualnya ini, sing penjualnya itu ya itu salah kita Ditipu, ngapain ya ya. ditipu. Bilangnya ditipu. Apalah ya. Iya, iya, iya. Ini enggak bisa, mereka cari uang. Aku enggak pernah nyalain teman-temanku yang gitu. Iya, iya. Ya Ya kita kita sebagai aja pembeli yang selektif yang harusnya. selektif, Memang harus yang selektif. cerdas. Iya, benar. Itu kan untuk kucing yang kita beli nih. Kalau untuk stray Mas, misalnya kita pengen aku adopt inilah dari pasar misalnya. Apa yang harus pertama kali dilakukan Mas? Karantina. Karantina. Karantina dulu. Iya dong. Karantina dulu. Berapa lama? Iya, kita cek dulu kan. Kalau kita punya uang, punya ini kita memang pengen adopt atau kita punya komunitas ya panggil dokternya dicek dulu. Ya sekarang misal kayak kita punya istri atau apa kan jangan sampai kena tokso atau apa. Oke. Bener kan? Bener. Itu yang untuk kucing single ya kan. Dan kita harus siap kalau udah dewasa karakternya ya jalanan. Iya. Bukan bentukan kita. Kalau udah dari bayi ya tergantung kita ya kan, bentukan kita. Nah, kalau kita punya kucing banyak, kenapa kita harus karantina? Ya harus. Kalau kita langsung masukin kalau dia bawa penyakit dari luar, apakah resiko sama kucing kita? Iya, gitu. berarti Maksudnya memastikan seperti dia itu. bersih sebelum campur sama kucing yang lain. Iya, harus sehat dulu, benar-benar sehat. Kalau perlu memang, ya itu tadi kan standarnya kan vaksin. Iya. Obat cacing vaksin dulu baru masuk gitu loh. Oke, berarti karantina, pastikan dia ini, terus obat cacing masuk, vaksin masuk. Iya, gitu kan. Iya. Jadi jangan cat lover gitu dibawa di rumah. Kasihan kucing kita yang di rumah gitu loh maksudnya. Karena kita nggak tahu yang di luar itu mengebawa apa gitu kan. Nggak mungkin kucing-kucing itu udah vaksin, udah ini apalagi yang stray ya. Nggak mungkin gitu loh. Siapa Mas yang Makanya. vaksin kucing stray? Iya. Makanya Iya, gitu. Iya, benar. Resikonya kan seperti itu. Iya. Terus kalau kucing stray itu kan makannya kan sembarangan Mas. Nah, sebenarnya tuh makanan apa sih Mas yang nggak boleh buat kucing? Nah itu di googling aja. Kita aja ya, nggak usah dibahas Mas ya. Iyo, kadang banyak kayak bawang, kayak coklat gitu kan. Iya. Kadang teman-teman kan kadang ya kan pernah baca kan kayak gitu. Ya. Jadi kadang kucing dikasih kerupuk lah, kerupuk ini ada bawangnya enggak kayak gitu. Coklatnya ini ada nggak ini boleh ya, nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Ya, alpukat. Alpukat. Nah, kalau kucingku tuh suka buah Mas, semongko, ya dicek melon. aja. Iya, itu
aku ndak apal kalau masalah itu ya. Mungkin dicek aja. Kalau memang dia ndak ada efek sampingnya, nggak ada diarenya sih nggak masalah. Oh gitu ya. Makanan kucing jadi makanan bermasalah ketika dikonsumsi kucing jadi diare. Jadi ada muntah. Ya tapi sejauh ini kita juga nggak pernah berlebihan kok ngasih itu. Ngasihnya ya sedikit aja. Dia minta ya dikasih dikit aja. Selesai ya selesai. Nggak yang jadi makanan utama disuruh makan buah ya kan menyalahi kodrat berarti. Ya, balik lagi ekologinya. Iya ekologinya. Kucing mau makan buah masa mau awakmu. Jadi kucing. Jadi kucingnya makan buah, sing duwe mangan tempe. Basic lagi itu masalah tentang kalau mau adopt kucing ya. Kita itu kalau di organisasi biasanya kalau lagi survei atau apa ditanya itu ada lagi yang paling penting itu selain fasilitas rumah dan lain-lain, obat. Ya. Ada disediakan punya obat apa? Oh gitu. Iya. Ya paling enggak obat mata. Nah, kita punya kok. Iya. Obat matanya apa? Vitaminnya apa? Obat cacingnya udah tersedia atau enggak di situ? Betadine kalau dia lagi luka. Obat pembersih telinga kayak gini kan, obat jamur kayak gitu. Itu harus sedia juga gitu. Jangan sampai disediain malah paracetamol, Bodrexin ya kan. Ya, itu nggak boleh ya Mas ya? Nggak boleh kan ya? Paracetamol nggak boleh ya Mas? Paracetamol nggak boleh. Kenapa itu Mas? Iya itu dilarang. Iya kalau maksudnya efeknya apa buat kucing? Lo bisa keracunan ya? Oh kalau paracetamol kayak gitu ya? Bisa. Pembuluh darahnya yang ke otak bisa pecah kayak gitu. Oke. Jadi meskipun darurat misalnya kucingnya demam atau apa tuh tetap nggak boleh dikasih paracetamol. Kadang orang demam itu diceknya dari telinga ya. Kucing saya demam, telinganya panas. Kita harus punya termometer dulu. Minimal tiap orang harus punya termometer yang digital aja, ya kan? Dimasukin di dubur itu. Jadi jangan bilang demam gitu loh. Suhunya turun itu pun juga demam termasuknya. Standarnya kan 38, 39. Jadi kalau udah 37 berarti dia udah demam parah. Dia udah dehidrasi. 37 36, 35 pasti lewat. Jadi mending kucing itu kadang kan kalau kena virus tinggi kan sampai 41 gitu ya. Dia kalau udah mulai itu sebenarnya tingkat ini ya. Yang bahaya tiba-tiba itu stabil 38. Turun terus turun itu bahaya. Gitu. Jadi yang malah bahaya yang malah rendah itu. Oke. Lah, kalau kan kita kondisi rumah juga harus di ini Mas ya di perhitungkan dipastikan untuk kucing itu yang sehat seperti apa. Maksudnya kan kadang kalau lembab nih setauku ya kalau lembab terus timbul jamur. Sebenarnya itu balik lagi ya ke orangnya. Oke. Kita tuh masa ninggalin rumah ada lembab sih. Kan kita juga ngatur suhunya kalau mau nyaman. Iya sih. Iya kan? Iya sih Mas, cuma kan memang gimana ya kan ada daerah-daerah yang udah dibikin sedemikian rupa tapi masih tetap aja. Iya. Ada loh Mas. Kayak tempat kampungnya dempet-dempet Mas, itu kan cenderung lembab tuh. Cenderung lembab karena matahari jarang masuk. Nah itu perlakuan kita. Ya pindah sing dong masing api. Wah itu. Kakak. Kan pindah ya, kata pelihara kucing pindah omah dhisik sing apik. Kakak. Ya kakak itu kan masalah ya tadi udah balik sentuhan ya. Jadi ya sediakan aja tempat-tempat yang bikin dia nyaman gitu. Terus sering dijemur ya berarti kalau kayak gitu. Dijemur. Enggak, Mas. Dijemur itu ya kucing itu dijemur itu jemur sendiri kok. Berjemur sendiri ya. Kalau dia butuh dia akan ini sendiri. Iya kan? Iya. Jadi kan kadang orang kucingnya flu itu dijemur. Dijemur panas, stres ya. Oke. Malah tambah tinggi tuh suhunya. Jadi kalau dia nggak enak badan dia akan jemur sendiri kok. Makanya tadi ya itu kalau rumah kita lembab ya udah sediain tempat-tempat yang bikin dia nyaman. Gitu aja dia bisa tidur di sini gitu loh. Iya. Kecuali kamu buat konten ya, rumahmu mau buat konten tempatnya full kandang kucing itu beda lagi. Selesai konten ini kamu bongkar enggak apa-apa, tapi kalau tempat tinggal di rumah ya kucing akan cari sendiri. Biasanya kalau di sofa, di ini dia tempat nyamannya di mana. Gitu. Balik lagi kalau takut jamur, takut ini ya pegangan kucingmu gitu loh. Kalau ada masalah jamur dikit ya udah dibersihkan. Nah, kalau sudah terlanjur kena jamur nih Mas, treatmentnya gimana? Dilihat dulu. Jamurnya ini jamur karena apa?
Harus ditelisik sampai kayak gitu. Iya. Kalau jamur Oh. ringworm biasa bulat mah enak. Mm-mm. Ya kan, tapi khawatirnya biasanya kalau kucing dari luar ada skabiesnya. Gitu. Dan skabies itu biasanya tumbuh dulu di bawah kulit, di atasnya jamur. Oh. Jadi kadang kalau Kayak kelihatannya jamur padahal bukan jamur. benar. jamur. Jadi kadang orang lu pernah kan ada pakai produk derma spraynya Xapet ini kok enggak sembuh ya? Udah dicek dulu, aku lihat gini. Loh ini ada skabiesnya. Jamurnya sembuh, skabiesnya tumbuh, masih tumbuh. Jadi tetap aja basah, tetap aja lembab. Nanti jamurnya kering, skabiesnya muncul, nanti jamuran lagi gitu. Terus kalau kayak gitu gimana, Mas? Suntik dulu. Oh. Disuntik kutunya di badan dihilangin dulu. Mm-mm. Baru kita terapinya pakai jamur itu. Spray jamur, terapik sebenarnya. Jangan pakai apa yang paling umum zaman dulu sampai sekarang kan VCO gitu. Udah lembab. Iya. Udah lembab bikin lengket gitu kan di rumah gitu kan. Berarti tidak selalu efektif VCO Mas ya? Atau Ya malah enggak. tidak efektif sama sekali? Yang efektif itu kalau memang obatnya benar, dalam artian gitu. Kita ngomongin efektif makanya- itu kalau pemakaian obat kita itu sesuai dengan kondisi kucing Oke, kita iya, gitu. iya, iya. Makanya tadi Jangan- dicek dulu katanya Mas. Dicek dulu, jangan sampai karena kita kucing kita sakit karena apa-apa tiba-tiba punya grup itu di-share. Kucingku sakit ini gini. Sing komen itu para expert semua loh karena pengalaman sendiri masalah gitu. Jadi kalau ketika kita kasih obat atas saran teman-teman itu enggak ada yang salah, teman-teman itu. Kalian aja nggak pinter gitu loh. Iya. Apa-apa kita tiru gitu. Harusnya kita Iya. cek dulu yang benar-benar ke expert gitu. Atau paling nggak ke dokter lah ya Mas ya. Iya, Iya. check up aja loh. Mereka dokter pasti mau lah. Paling berapa sih check up? Mm-mm. 30.000 lah. Murah ya. Murah kalau mau check up aja kan cuma dipegang, dicek aja. Mm-mm. Iya. Nggak ada tindakan. Nanti kan disarankan baru tindakannya seperti ini. Jadi suntik ya sudah suntik gitu. Mm-mm. Kalau ini obatnya ini aja. Memang nggak semua dokter gitu. Ya, tiba-tiba ada yang disuntik atau apa, ya nggak apa-apa, terserah dokternya. Tapi kalau kita dokter umum ya udah, atau ke dinas lah yang lebih murah gitu kan, Ya, Mm-mm. check up gitu. check up. Makanya mungkin teman-teman kalau ada di komunitas itu lebih sering-sering bikin check up gratis atau apalah gitu buat teman-teman, biar manfaat buat teman-teman itu. Ya. Ya nanti kapan-kapan kita bikin ya. Check up gratis. Check up Enak. gratis. Check up Ya. gratis ya. Nah, terus kalau untuk kan ini kan Hexapet juga ada ini Mas, produknya yang Derma Spray itu. Itu fungsinya juga untuk jamur juga. Iya. Jamur juga. Jamur terus untuk luka, infeksi kayak gitu. Oh, itu bisa. Pakai Bisa. Derma Spray bisa ya? Bisa. Habis kena bertengkar, kena cakar atau apa. Untuk kitanya juga bisa. Bisa buat orang. Buat orang bisa ya? Iya, buat kucing habis operasi atau apa itu bisa. Cepat nutup lukanya. Oke. Tapi terapik ya. Jangan sampai dikasih ini terus langsung sembuh enggak. Iya. Butuh waktu. Butuh ya. waktu Semua karena butuh. terapik Mm-mm. ya. Obat Jangan- juga butuh waktu kan. Bener. Kalau instan kadang malah bahaya. Iya. Takutnya malah sembuh pertama, next diobatin resisten. Iya, kebal dia Kebal. ya. Kebal. Kayak Iya, gitu. iya. Obat-obat terapik sih sebenarnya belum ada ini. Jadi kayak izin di Deptan dan ini bukan tanda terlalu ini karena memang buat pengobatan terapik aja. Iya ya, perawatan harian lah istilahnya Iya, kan. gitu. Iya. Mencegah lah sebenarnya. Mencegah, ya. benar-benar. Dan kadang itu mencegah itu diremehkan. Iya, nunggu udah sakit, udah ada Nunggu sakit, baru masalah, ada masalah baru diobatin. baru Nah, baru gitu. bingung. Baru bingung. Baru dimarahin sama dokternya. Kok Nah. baru sekarang Iya. dibawa ke sini. Udah telat, biasanya udah telat. Heeh. Dan nanti kalau mati dokternya kena salah itu. Iya. Diobatin di sana kucingku malah mati gitu. Iya. Kucing mulu sekarat dibawa ke dokter. Kan dokter bukan Tuhan. Iya, benar. Oke. Apa lagi? Mau tanya apa lagi? Oh, ini. Kucing itu wajar gak sih kalau makan rumput? Kucingku hanya kayak gitu, Mas. Wajar ya sebenarnya. Buat herbalnya ya. Oh, berarti nggak salah ya kalau dia habis makan rumput terus biasanya muntah. Iya, Ya? muntah. 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 Kadang herbal itu kan bisa lewat
kalau terlalu banyak biasanya muntah. Tapi kalau nggak terlalu banyak rontongnya bisa ikut sama pup. Ikut feses ya. Feses. Kalau nggak percaya ya udahlah, kucingnya kalau pup lihat ini patahin gitu. Iya, iya, ada bulunya mana. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi malah kalau nggak keluar atau malah jadi masalah kan. Ya kan? Kadang orang kucingnya diare bisa aja karena khususnya luka karena itu gitu. Jadi jangan tiba-tiba diare diobatin ini. Lihat dulu gitu loh. Iya, makanya kan dokter tanya, pupnya warnanya apa? Bener. Muntahnya warnanya apa? Ada busanya apa enggak? Ada ininya enggak Iya. gitu. Iya, itulah pentingnya penilaian expert ya. Orang-orang yang expert itu akan menilai dia ini sakitnya kena apa sih? Terus treatment yang bagus itu seperti apa yang sesuai kan gitu. Enggak yang serta-merta diare dikasih tempe. Nah. Beda, itu kena bakteri sih jadi apa-apa. mengenang masa lalu nih. Enggak, saya dulu pernah ya sering lah ada yang nyaranin gitu. Ya memang kan kadang gitu tuh. Orang itu share itu kadang tanya gini, obatin ini aja. Iya, karena di pengalamannya sesuai. Bener. Tapi yang kalau memang orang expert, dia pasti tanya. Gitu loh. Kucingnya umur berapa? Awal. Beratnya berapa? Kayak gitu. Itu minimal kita jadi orang seperti itu, kritis dulu gitu loh. Benar. Jadi kalau mau share mungkin ya teman-teman kalau punya grup atau apa, ya kita belajar jadi expert kayak gitu. Kucingku umur segini, betina ini, diagnosanya seperti ini, awalnya seperti ini, ditulis. Nah, jadi orang mau ngejawab itu mungkin nanti mikir. Iya. Oh, bukan kayak kucingku ya. Dia diam gitu. Benar. Tapi kalau ada yang ngasih pengalaman, oh ini kayak sih seperti ini, lebih spesifik sebenarnya. Kasusnya plek, kondisinya plek. Jadi ketika ngobatin pun miss-nya itu nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Iya, benar. Terus gini Mas, pakan. Kita ngasih makan kucing, kita balik lagi karena basic, ya kan? Basic kan kadang-kadang orang ngasih makan, aku karena seharian akan bekerja tak kasih makan banyak, terus tak tinggal kerja atau tak tinggal kuliah lah atau gimana, ditumpuk gitu. Sehat nggak sih Mas kayak gitu Mas? Kalau aku sih sebenarnya lebih mending apa ya? Itu balik lagi tuh, berarti artinya apa ya? Itu berarti kucingnya di kandang. Di kandang atau dilepas? Di rumah. Ada yang dilepas ya. Soalnya temanku ada, dia kan ngekos tau aja itu tadi. Kondisinya dia ngekos mau kuliah karena dia tidak tahu pulang jam berapa, akhirnya ditumpukin disiapin makanannya, agak porsi lah mungkin. Ya itu berarti ya nggak apa-apa sebenarnya sih. Sediainnya kalau nggak habis dibuang. Oke. Oh gitu. Iya, jangan sampai terlalu banyak. Terus kucingnya makan makanan yang kadang kucing kalau makanannya enggak mau kalau enggak fresh. Benar, itu kan dia ini tuh. Jangan sampai dia Iya. kepaksa makanan yang memang udah nggak layak dimakan gitu loh. Iya. Kan ada batasan ini. Kenapa sekarang dry food itu di packing kayak gitu? Kenapa nggak jualan dry food kayak jualan beras dibuka aja? Iya, benar. Ya kan? Kita logik aja. Mending agak kelaparan dikit nggak apa-apa. Yang penting air minum. Yang penting air minum Mas ya. Benar. Kucing nggak makan 4 hari itu nggak akan apa-apa. Yang penting dia nggak boleh dehidrasi. Minumnya harus ready. Minumnya tuh harus air mateng apa air mentah apa gimana Mas? Wah, kalau minum ini repot ini. Biasanya kalau air mateng itu bagus ya. Tapi tergantung pengolahannya juga. Maksudnya direbus gitu terus ya apa sih? Takutnya ya, aku dulu agak lupa ya. Soalnya kan itu direbus misal di panci aluminium itu ada gramasinya kayak ini enggak sih kalau direbus misal dari aluminiumnya keluar apa gitu. Jadi bereaksi gitu ya. Iya. Jadi kalau pas kita panasin tuh aluminiumnya terikut ke airnya mungkin kayak gitu ya. Ada magnesiumnya kayak gitu. Iya. Nanti kalau diminum terlalu banyak juga bahaya. Oke. Sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau air mentah berarti juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa selama itu bersih ya. Iya. Selama bukan air got lah. Jangan sampai apalagi kalau air got. Apalagi air mata. Menyedihkan. Oke. Itu air. Sing duwe ambek nangis, ambek kucing. Iya. Terus kalau makan itu apakah dijadwal sih Mas sebenarnya Mas kalau kucing itu Mas? Kucing itu ya itu tadi ya. Mungkin kalau kita pakai raw food
Kita jadwal jam 8, jam berapa. Cuma kan dry foodnya kita sediain aja. Nggak usah terlalu banyak. Jadi mereka itu tahu gitu. Mereka itu tahu. Jadi paling gampang ngecek kucing sakit atau enggak itu paling gampang ya. Itu ketika makanannya berubah jadi banyak, yang biasanya kamu kasih 1 mangkok itu tiba-tiba dia minta lagi. Oke. Atau tiba-tiba dia nggak mau makanannya turun. Berarti ada masalah. Yang tadi tak bilang kamu tanya, kucingmu bosen enggak sih? Berarti ada masalah gitu. Minumnya biasanya 1 gelas. Loh, kok ini belum misalnya 8 jam itu loh 1 gelas lah gitu kan. Tiba-tiba loh kok 4 jam udah 1 gelas. Berarti kan instingnya dia buat aku lagi demam nih, haus, dia minum. Iya, dia men-treatment dirinya sendiri dengan kayak gitu. Nah, minuman 1 gelas ini tiba-tiba loh kok udah habis 8 jam. Itu yang kita harus khawatir sebenarnya. Detail banget ya berarti ya. Iya. Nah, berarti itu kita tergantung, bukan detail, itu kebiasaan aja. Soalnya kalau kucing kita minumnya di ember gaun. Nah, itu ngeceknya susah. Iya, Mas. Ya yang paling mudah di ember gaun deh. ini kan di sini juga di luar kan, di kolam. Iya. Sama aja, tapi paling penting yang paling penting yang paling gampang dicek itu hidung. Oke. Ujung hidung. Kalau gitu. Iya, kalau dipegang ini lembab kayak ada airnya, berarti dia bukan dari lubang hidung ya. Kalau lubang hidung harus dipencet gini baru dia keluar ingusnya, jadi dia pilek. Tapi kalau di gini kan udah lembab, berarti kucing itu sehat. Oh gitu. Tapi kalau kering itu enggak sehat. Apa Mas, dehidrasi gitu dah? Berarti dia demam. Oh. Kemudian bawa cek termometer gitu. Jangan cuma telinga itu salah kalau mau ngecek panas. Malah hidung sini kalau terlalu kering banget gitu berarti dia ada masalah. Kalau nggak percaya kamu cek kucing yang sakit di mana aja pasti hidungnya kering. Ya, kecuali dia flu ya. Kalau flu kan keluar ya. dari lubang hidung. Ya. Itu beda lagi. Flu-nya kalau flu itu biasanya malah basah, kadang ada yang udah keluarnya tapi dia basah tapi nafsu makannya bagus. Karena flu itu kan enggak ada obatnya, virus. Beda sama diare harus ada obatnya. Gitu kan. Oke. Ya. Ini Mas, kalau ruangan ideal untuk melihara kucing itu kayak gimana sih Mas? Kalau aku di Maine Coon ya, sebenarnya kalau di organisasi paling enggak ruangan ya, kita ngomongin ruangan ya. Ruangan. Ya 2x3. 1 kucing. Enggak, ya itu bisa buat 3-4 ekor lah. Kan kita butuh ruangan. Bukan kandang soliter. Kalau kandang soliter kan bisa aja cuma 1 meter kali 1 kali 2. Tapi kalau kita ngomongin ruangan artinya kan harus paling enggak seruangan podcast ini lah 2x3. 2x3. Kamu bisa bayangin mereka bisa main di mana-mana. Ototnya kan juga harus dijaga juga. Iya, biar enggak tidur itu terus. Tuh standar ya Mas ya. Enggak kesempitan segitu itu. Buat kan, berapa? Kan gede. Kalau buat 3. Enggak, 2x3 cukup lah mereka lompat kemarin. Itu kan buat ruangan ya. Iya, ruangan. Kan mereka kemudian kan kadang bisa kita lepas di luar juga akhirnya. Iya. Kan nggak harus setiap hari di ruangan gitu. Kan kucing harus kumpul kita juga gitu loh, maksudnya seperti itu. Oke. Mungkin kalau terlalu banyak bisa ada 4 ekor, yang satunya keluar yang main sama kita, yang 3 di dalam, besok diganti kayak gitu aja. Nah, untuk teman-teman yang tinggal di kos Mas, itu penting nggak sih bawa kucingnya main keluar? Yo kalau ada waktu ya dibawa aja sebenarnya sih. Gitu ya. Kadang takutnya kan kayak kita aja nggak pernah sosialisasi, bisa ketemu gitu gaptek tolak-tolak, ya kan? Dirasani didik ngamuk, ya kan? Diguyur didik baper, kucing bodoh lah. Iya. Kan? Kan wah kejadian kayak gitu, tiba-tiba punya kucing betina birahi, ya, kemudian dipacakin, galak, nggak bisa kawin, karena dia nggak pernah tahu. Oke. Dia udah dipisahkan dari koloninya, anggap aja gitu ya. Dia umur 2 bulan diadop sampai dia tua, dia taunya orangnya taunya itu. manusia. Ya itu. Jadi sama kucing lain enggak mau, birahi pun enggak mau, harus dipaksa dulu. Butuh waktu lagi adaptasi gitu. Kalau ngomongin peternak kan beda lagi. Dia udah nyiapin 1 jantan, 2, 3 betina, dikumpulin sering toh. Dia kumpul terus kayak gitu.
Maksudnya kan dibawa keluar, makanya mungkin gunanya komunitas di situ. Kumpul sama teman-teman gitu. Ya, kucing sama kucing. Ya, ngobrol. Iya. Meong. Tapi kan beda lagi kalau dia memang udah steril kebiri terserah. Oh gitu Mas ya. Iyalah. Kan dia kumpul sama ownernya, ya one man nggak apa-apa kan. Yang khawatirnya yang jadi repot itu kalau udah jantan nggak disteril, nggak di ini, nanti bingung ngawinin, nanti ini gitu loh. Karakternya nanti dikawin lukai kucingnya orang atau apa gitu. Iya. Kalau steril tuh bisa ngubah karakter gak sih Mas? Nggak bisa ya. Maling menurunkan sifat ya, tensi kayak mengurangi gitu. Iya, emosinya atau apa kayak gitu. Kok kucing kita enggak sih? Udah di steril tapi masih berantem terus. Itu kenapa Mas? Iya. Nggak tahu ya, itu kayaknya diajarinnya dari owner emosional lah. Enggak, diajarinnya basicnya kayak gitu. Enggak ini ya, nggak tahu ya. Itu kayaknya sifat ya, karakter. Kalau udah kayak gitu susah dibentuk. Iya, udah steril semua Mas. Udah dewasa toh. Iya. Nah itu susah. Karakter kan dibentuk dari muda. Iya. Berarti ya anaknya dhewe colno biurne. Iya. Tingkahe ndak karu-karuan kok. Berarti jangan salah kalau jangan salahkan kucingnya kalau dia nggak manut ngono loh, kamu ngadopsi kapan kan gitu. Iya. Ya sebenarnya masih banyak ya hal-hal berkaitan kucing yang harus butuh dikomunikasikan. Apalagi untuk pemula. Untuk pemula ya banyak banget sih. Ya next kalau lagi nongkrong nganggur atau apa ngobrol aja apa. Oke. Nanti kita magang lagi di ya, Extreme nanti gantian kalau aku lagi repot nanti dokternya kalian yang nanyain gitu. Ya buat teman-teman kalau mau titip pertanyaan nggak apa-apa toh Mas. Nggak apa-apa. Ya nanti kan? kita bahas aja di kolom komentar. Ya, ke depan kita bahas gitu. Iya. Ya mungkin bahasa aku kayak gini, lebih ke kayak bukan expert ya, lebih kayak pengalaman orang jalanan gitu. Jadi ketemunya kayak apa kayak gitu. Iya. Oke. Ini udah jalan berapa lama sih ini? 1 jam. Enggak terasa. Iya, udah mau maghrib. Ya. Mau sholat ya udahlah. Ya wis. Ya yang membuka yang ngomong lah. yang membuka yang menutup. Yang membuka yang menutup. Ya oke. Terima kasih teman-teman ini. Terima kasih juga buat Mas Tatang hari ini udah mau sharing banyak hal dengan kita. Sebenarnya masih banyak banget ya yang butuh yang mau ditanyain dan butuh kita sharingkan tuh banyak banget. Ya tulis di kolom gitu. Ya tulis aja di kolom komentar buat teman-teman yang mungkin aku pengen melihara kucing nih, butuh apa ya kira-kira, atau aku punya masalah dengan kucingku kayak gimana, share aja di kolom komentar aja, nanti bisa dibahas ya. Oke. Makasih banyak teman-teman yang udah nonton. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Nggak gitu, podcast mania mantap.